Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Berikut ini saya akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang hasil Rakornas P3K Guru tahun 2022. Menurut dari hasil Rakornas di tahun 2022 ini, tentunya nanti sepertinya akan ada sedikit perubahan terkait tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022, terkait juga tentang pelamar prioritas, teman-teman. Yang awalnya ada 3 pelamar prioritas, nanti tinggal ada 2 pelamar prioritas saja. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasinya kita kutip dari rekrutmen P3K Guru, yang mana di akun Instagramnya di sini disampaikan yaitu hasil Rakornas di tahun 2022. Yang mana kalau misalkan kita perbesar dari gambarnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di sini untuk hasil Rakornas, risalah Rakornas tahun 2022 tanggal 28 Juni sampai 1 Juli di Ancol sedang melaksanakan Rakornas ya, pemenuhan kuota P3K 2022 yang dihadiri oleh Kadisdik dan Kepala BKD Provinsi, Kabupaten, Kota DKI, Jawa Barat, Banten, Sumsel, dan juga Lampung dan lain sebagainya. Maka 2-8 Juli seluruh Pemda ini nanti mengisi atau menambah kuota formasi di daerahnya masing-masing. Nah, di sini nanti boleh menambah kuota formasi, tetapi tidak boleh mengurangi formasi yang sudah diajukan. Kemudian ada perubahan, teman-teman, yang mana di sini untuk prioritas ini ada perubahan ya, hanya ada prioritas 1 dan juga prioritas yang kedua saja. Kalau misalkan dalam Permen Pan RB tersebut, kalau misalkan dari Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, di sana kan ada 3 pelamar prioritas ya, yaitu pelamar prioritas 1, kemudian pelamar prioritas kedua, dan juga pelamar prioritas yang ketiga, seperti yang ada pada tampilan di layar monitor seperti ini. Maka sesuai dengan risalah Rakornas ini, untuk pelamar prioritas ini hanya ada pelamar prioritas 1 dan juga pelamar prioritas kedua saja. Yang mana untuk pelamar prioritas 1 ini adalah guru yang sudah mendapatkan nilai passing grade ya, atau lolos passing grade di tahun 2021 dan yang belum mendapatkan formasi. Nah, ini mulai dari THK 2, kemudian guru honor sekolah negeri, kemudian guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Ini nanti akan diangkat di tahun ini juga, antara pertengahan Juli sampai dengan akhir Agustus tahun 2022. Yang mana untuk penjadwalannya adalah seperti ini. Jadi dari jadwal yang disampaikan beberapa waktu lalu, nanti untuk teman-teman yang lolos passing grade ini, yang menjadi pelamar prioritas 1, akan dilakukan pengangkatan, yaitu mulai dari pertengahan Juli sampai akhir Agustus 2022. Di sini kalau misalkan kita lihat lini masa atau timelinenya, nah di sini dimulai dari pertengahan bulan Juli sampai akhir Agustus ini dilakukan pengangkatan untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade ya. Mulai dari THK 2, guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Selanjutnya, kalau misalkan dulu pelamar prioritas itu kan ada di sini ya, ada 3, yaitu pelamar prioritas 1, kemudian pelamar prioritas kedua, dan juga pelamar prioritas ketiga. Ya, mana untuk pelamar prioritas 1 ini adalah THK 2, guru honor sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta yang sudah lulus passing grade ini. Kemudian pelamar prioritas kedua ini adalah khusus untuk THK 2 yang belum lulus passing grade atau juga yang tidak melakukan pendaftaran. Kemudian pelamar prioritas 3 ini adalah dikhususkan bagi teman-teman guru honor sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Maka di sini ini sudah dilebur, teman-teman, yaitu untuk pelamar prioritas kedua ini adalah bagi guru THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri yang mengajar 3 tahun ke atas dan terdaftar di Dapodik. Ini akan diangkat ya, akan diangkat juga, tetapi sesudah pelamar prioritas 1 ini sudah beres ya, dengan seleksinya nanti adalah sebagai berikut. Nah ini teman-teman, nanti dari formasi yang ada di masing-masing daerah yang mana saat ini sedang diajukan ya untuk formasinya tambahan itu untuk mengakomodir dari teman-teman baik itu yang pelamar prioritas 1 maupun juga 2. Maka setelah nanti dari penempatan teman-teman yang lulus passing grade ini dari 4 kategori ini, maka nanti akan dibuka untuk seleksi yang kedua, yaitu menggunakan seleksi kesesuaian dan verifikasi. Jadi di sini nanti
akan diikuti oleh yaitu THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun ini teman-teman. Kemudian nanti untuk seleksinya yang kesesuaian verifikasi ini adalah yang pertama dilihat dari akademiknya, dilihat dari latar belakang pendidikannya yang pertama, yang kedua ini adalah dilihat dari kompetensinya, kemudian dilihat dari kinerjanya, kemudian yang keempat dilihat dari latar belakang, ini adalah khawatir terlibat dengan radikalisme dan hal-hal yang ada di sini teman-teman. Ini dengan menggunakan metode background check. Kemudian untuk nomor 2 dan 3 ini belum dikeluarkan teknisnya ya. Jadi untuk 2 dan 3 ini belum ada teknisnya, baik itu dari kompetensinya itu nanti bagaimana teknisnya untuk menilai. Kemudian untuk menilai kinerja dari guru honorer ini nanti bagaimana, ini belum dikeluarkan untuk teknisnya. Kemudian bagi yang belum lulus atau belum ikut seleksi, ini nanti diangkat juga teman-teman dengan syarat di atas nomor 1 sampai 4 seperti yang dijelaskan sesuai dengan Permen Pan RB 2022. Kemudian untuk penjaga ya, untuk penjaga sekolah mungkin teman-teman, penjaga sekolah honorer, penjaga sekolah, kemudian driver, kemudian keamanan dan lain-lain ini nanti akan dijadikan sebagai pegawai alih daya atau outsourcing. Nah ini sesuai dengan isi dalam Permen Pan RB nomor di tahun 2022. Jadi kalau misalkan kita melihat dari hasil untuk Rakornas ini, sepertinya memang dapat dikatakan bahwa untuk prioritasnya itu disusutkan ya, bukan dihilangkan. Jadi yang awalnya kalau misalkan kita lihat pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, di sini untuk pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade, kemudian pelamar prioritas 2 ini khusus untuk THK 2 saja. Kemudian pelamar prioritas 3 ini guru honorer sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun. Nah, jadi di sini ini dilebur ya, dimasukkan dalam pelamar prioritas yang kedua. Ini adalah untuk yang pertama, ini adalah pelamar prioritas yang kedua. Jadi dari formasi yang nanti akan dibuka oleh Pemda, nanti digunakan yang pertama ini untuk penempatan teman-teman yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan dari teman-teman yang sudah lulus passing grade ini, baik itu dari keempat kategori ini ya, THK 2, guru honorer sekolah negeri, lulusan PPK dan juga guru swasta, ini ditempatkan dimulai pertengahan Juli sampai akhir Agustus nih, diperkirakan nanti tuntas ya, rampung, maka barulah nanti dibuka untuk seleksi yang kedua. Yang pelamar ini adalah dari teman-teman THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri pengabdian lebih dari 3 tahun. Nah ini nanti dibuka mulai pada bulan September sampai selesai teman-teman. Kemudian dari September sampai Desember ini akan berlaku, yaitu untuk teman-teman yang seleksi di tahap 2 dan juga tahap 3. Untuk teman-teman yang di sini dari kategori pelamar umum ya, baik itu nanti guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPK dan juga guru sekolah swasta, nanti semua akan selesai pada bulan Desember ini. Tentunya di tahun 2022 rentang waktu dari bulan Juni ini sampai Desember merupakan waktu-waktu yang sangat krusial dan juga penting. Sebagai momentum kita diangkat menjadi ASN P3K. Marilah kita perbanyak berdoa, semoga nanti hasilnya terbaik ya untuk kita dan bisa diangkat P3K di tahun ini semuanya. Sekian informasi ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.